Halo guys, gue Farah dan gue bakal bawain alur cerita dari drakor terbaru nih. Masih anget banget. Drakor ini berjudul A Shop for Killer. Bercerita tentang keponakan yang baru saja tahu rahasia terbesar dari pamannya yang sudah mati. Itu sekaligus mengancam nyawanya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita masuk ke videonya. Di episode ini diawali dengan percobaan pembunuhan di suatu rumah oleh sniper. Di dalam rumah itu ada seorang cewek bernama Jong Jian dan ada dua orang lainnya. Dia merasa sangat ketakutan, mencoba untuk meraih pistol yang ada di tengah-tengah ruangan. Namun jelas sniper itu seperti mempermainkannya dan menjauhkan pistol itu. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Namun saat itu juga dia mengingat masa lalunya. Ketika dia nonton film action bareng pamannya, si paman itu mengatakan setiap penembak itu pasti memiliki titik buta. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang untuk menghindarinya. Dan saat itu Jian ini menganggap hal itu sepele aja. Namun beda untuk sekarang, dia mengikat pecahan kaca di sapu. Beberapa kali sniper itu menembakinya, tetapi Jian tidak berhenti. Terus mengangkat sapu itu dengan posisi yang berbeda-beda. Hingga sapu itu dinaikkan ke atas, sniper itu pun meleset. Itulah titik butanya. Akhirnya dia naik ke atas kulkas dan loncat. Pas banget, peluru itu meleset. Dia berusaha mengambil pistol yang ada di bawah sofa. Namun itu terlalu jauh. Hingga dirinya membalikkan sofa dan hal yang mengejutkan malah dia temukan. Pistol yang biasanya digunakan oleh sniper, dia langsung menggunakannya dan film pun baru dimulai. Kembali ke beberapa hari yang lalu, Jian kini ada di kantor polisi karena dilaporkan akibat pemukulan. Ya dia mah ngerasa nggak salah lantaran pria yang dia pukul itu mencoba untuk masuk ke WC perempuan. Polisi di sana tetap saja menyalahkannya. Kamu nggak boleh asal mukulin orang. Lihat tuh, dia mau laporin kamu. Si polisi ini meminta Jian buat menghubungi kerabat atau temannya. Dia akhirnya menghubungi pamannya, namun bukannya pamannya yang menjawab adalah polisi yang mengatakan kalau pamannya itu sudah mati. Jian diantarkan oleh satu polisi yang mengaku jika dia ini adalah teman masa kecil pamannya. Namun dirinya juga sedih karena mengetahui kalau Jiman atau nama si pamannya Jian ini sudah mati. Di sana Jian kembali mengingat masa lalunya. Ketika si paman ini berkunjung ke apartemennya, entah kenapa paman itu begitu aneh. Dia memasangkan kaca anti peluru di depan jendela. Padahal kamar dia ada di lantai 5 dan juga mengirimkannya lemari besi anti peluru. Paman mengatakan jika ada baku tembak, Jian bisa bersembunyi di dalam sini. Di sana paman juga memaksanya supaya mengingat nomor induk miliknya. Karena bagaimanapun juga nomor itu tidak akan pernah berubah. 9074. Teman dari paman yang kita sebut saja Jiwon akan membantu Jian untuk mengurusi pemakaman dari si paman. Jian langsung saja pergi ke rumah sakit dan melihat jasad pamannya. Ada luka di lehernya. Polisi di sana mengatakan kalau paman ini pasti mati karena bunuh diri. Tentu aja Jian bingung, bunuh diri biasanya di tangan, kok bisa di leher? Di sana polisi hanya mengatakan kalau nggak ada orang lain yang datang ke sana dan nggak ada rekaman CCTV. Jadi mereka menyimpulkan Jiman bunuh diri dan ada hasil otopsinya juga. Namun ketika mayat itu mau dikembalikan, Jian bisa melihat dengan jelas di tangan pamannya itu ada tato bertulisan Murder Hell. Dia ingat pamannya sebelumnya nggak punya tato kayak gitu. Jian mengurusi persiapan untuk pemakaman pamannya, seperti pakaian untuk pemakaman dan lainnya. Orang yang menyediakan proses pemakaman itu meminta Jian supaya menyiapkan foto dari sang paman. Akhirnya Jian kembali ke rumah paman. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh seorang pria bernama Bai Jongmin. Ternyata Bai Jongmin ini nggak lain adalah teman masa kecilnya. Mereka berdua masuk dan memotret foto paman dari foto keluarga. Jongmin di sana membantunya untuk mengedit. Jongmin mengatakan kalau dia ini sangat berhutang budi kepada pamannya. Dia dari jurusan komputer dan si paman beberapa kali memintanya untuk mengurusi webnya. Di sana Jongmin mengajukan dirinya supaya dia aja yang ngebersihin WC rumah ini. Mengingat si paman itu ditemukan di WC sebelumnya. Dan ketika beres-beres, Jongmin menemukan HP jadul. Dia berniat untuk menyimpannya terlebih dahulu. Upacara pemakaman itu dilakukan. Polisi Jinwo ini terus membantu Jian. Beberapa kerabat kenalan juga datang mengunjungi. Namun di sana ada dua orang kembar, entah bukan daerah sini, datang melayat. Orang itu nampak mencurigakan. Teman-teman dari Jiman juga datang ke sana membicarakan Jiman yang bunuh diri. Mungkin dia mah pusing karena ekonomi. Lagi kan dia cuma jualan selang doang. Dan membicarakan hal-hal lainnya. Bahkan mengatakan rumor kalau Jiman itu adalah mata-mata ataupun pembunuh bayaran. Mayat Jiman dikremasi. Jian dan beberapa orang lainnya akan kembali menggunakan bis. Jongmin juga ada di sana dan selalu menemaninya. Beberapa orang mengatakan, apaan sih itu bocah, gak ada nangisnya. Maksudnya Jian ini kenapa gak bersedih atas kematian pamannya?
Di sana, Jongmin juga mengantarkan Jian ke rumah pamannya. Di dalam sana, Jian memeriksa ruangan dan ketika dia memandang ke sofa, entah kenapa dia mengingat masa lalunya ketika SMA. Itu membuat dirinya sangat sedih, bahkan menangis. Saat itu, Jongmin masuk. Dia merasa nggak enak dan memilih buat pergi aja. Tetapi Jian malah menyuruhnya untuk menemaninya sebentar. Mereka duduk di sofa. Di sana, Jongmin menyerahkan HP jadul yang kemarin dia temukan di WC. Ketika Jian membuka HP itu, terlihat jelas notifikasi penerimaan uang sebanyak 70 juta won, yang langsung membuat mereka berdua terkejut. Dan juga ada SMS dari seseorang yang mendesak untuk dikirimkan barangnya, karena dia mengaku sudah membayar. Dan ketika mereka berdua mengecek jumlah saldo milik paman, ternyata ada 18,7 miliar won. Mereka nggak percaya dong, mana ada jualan selang bisa kayak gini. Akhirnya mereka pergi ke ruang kerja paman dan mengecek web jualan selang di PC. Ya tentu aja nggak ada yang aneh, tetapi Jongmin ini kan dari jurusan komputer. Dia terus mencari, dia berpikir kalau web ini adalah web kedok yang menyalurkan ke web lain. Setelah dicari-cari, akhirnya mereka pun menemukan web gelap dengan nama Murder Help. Nama yang sama seperti tato yang ada di tangan si paman. Web itu penuh dengan pistol-pistol, jadi mereka mengambil kesimpulan, apakah paman ini menjual belikan senjata? Saat itu juga di web itu muncul pesan dari seseorang yang sama, yang tadi memberikan pesan di HP jadul, meminta untuk barangnya segera dikirimkan. Jian langsung mengambil alih dan mengatakan kalau toko sekarang tutup. Dia akan mengirimkan uang pengembalian, tetapi orang yang tidak diketahui namanya itu malah membalas, "Oh, Jiman udah mati ya, awas kamu juga bakal mati." Jian kaget dong, kok dia bisa tahu nama Jian ataupun kematian dari pamannya. Jongmin langsung mematikan komputer, dia menyuruh Jian untuk jangan khawatir. Saat itu juga ada seseorang yang datang ke rumahnya. Jian langsung mengecek dan berbicara dengan orang itu. Orang itu nggak lain adalah seorang wanita yang rambutnya ini sangat pendek banget, bernama Min Hye. Dia mengaku kalau dia ini adalah guru privat bahasa Cina dari si paman. Tentu saja Jian bingung, paman gue nggak pernah punya guru privat kayak gini. Dan benar saja, Min Hye membawa pistol di tasnya. Di sana Min Hye terus memaksa, bahkan masuk dan menggedor-gedor jendela. Saat itu juga Jian mendapatkan pesan dari orang tadi, yang mengatakan, awas jangan sampai orang lain membunuhmu karena aku yang akan membunuhmu duluan. Beberapa drone juga datang ke rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Episode 1 ini pun ditutup dengan peristiwa ketika si paman ini baru saja kembali ke rumah setelah 7 tahun. Dan itu adalah pertama kalinya Jian bertemu dengan si paman. Dia juga baru berumur 7 tahun. Ya, si paman di sana terlihat tidak menunjukkan ekspresi apapun dan selalu mengelak ketika diajak bicara. Namun jelas dia memiliki beberapa luka di wajahnya. Penasaran bukan dengan episode keduanya? Jangan lupa subscribe dan kita bakal upload episode 2-nya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.